Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu fil umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Oke, baik, di sini kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi di mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dosen pengampu Ibu Zulfa Ismawati. Oke, pada bab kali ini bab materi kami yaitu pengujian keabsahan hasil penelitian laporan dan karya ilmiah kualitatif. Dari kelompok 10 ini terdiri dari saya Adi Marwan Miftahul Rozaki dan teman saya Muhammad Fairul Rifki 12631120254. Oke, pada bab yang pertama materi pembahasannya yaitu pengujian keabsahan hasil penelitian, yang kedua penulisan laporan dan karya ilmiah kualitatif. Oke, bab yang pertama pengujian keabsahan hasil penelitian. Yang pertama, uji keabsahan dan regulasi. Dalam suatu keabsahannya juga dapat dilakukan dengan regulasi dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis yang ada dalam masalah-masalah tertentu yang hanya dilakukan oleh BIGS dengan strategi penelitian ganda. Dengan seperti yang dikatakan oleh Denjin, regulasi yaitu istilah metode atau mix method, yaitu metode campuran di mana metode kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam bersama-sama. Dalam regulasi adalah menggunakan dua atau lebih metodenya dengan pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Oke. B. Uji keabsahan hasil penelitian. Dalam suatu historis dan prosedurnya itu dapat digunakan dalam istilah uji keabsahannya, namun dalam penelitian itu melakukan dengan desain fenomenologi, maka tradisi fenomenologi lebih mengenali prosedur regulasi mengenai suatu persoalan yang ada dalam pengujian keabsahan hasil penelitian dengan karena melihat kacamata positivisme. Maka dalam banyak hasil penelitian kualitatifnya dalam suatu penelitian juga harus menggunakan secara linier ataupun secara silang dengan menguji data yang diperoleh dalam suatu penelitian itu dengan syah dan benar. Dalam pengujian keabsahannya juga ada pembagiannya. Oke, dalam pengujian ada teknik pengujian dibagi beberapa bagian, yaitu 1. Perpanjangan keikutsertaan. Dalam suatu penelitian itu suatu penelitian juga membutuhkan waktu yang lama dengan informasi di lapangan sampai kejenuhannya dalam pengumpulan data tercapai. 2. Menemukan siklus kesamaan data. Suatu mengenai penelitian kualitatif dihentikan dalam artinya selesai atau suatu penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan penelitian mengatakan atau menemukan data lainnya atau informasi yang ada, maka data baru itu masih terus bekerja untuk menemukan data lainnya, maka suatu informasi yang diperoleh masih banyak yang akan ia temukan dalam informasi yang akan pernah didapatkannya. Oke. 3. Ketekunan pengamatan. Dalam memperoleh derajat keabsahannya yang tinggi dengan jalan penting lainnya dengan garis miring meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan. Dalam suatu pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan panca indera juga menggunakan semua panca inderanya termasuk pendengaran, perasaan, dan insting dalam penelitian. Ketika kita meneliti, tidak malah mungkin kita menggunakan pendengaran saja, tidak juga menggunakan perasaan saja, tidak menggunakan pendengaran atau insting saja, kurang cukup, maka semuanya harus diikutsertakan. Yang keempat, 4. Regulasi penelitian metode teori sumber data. Dalam suatu cara yang penting
dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah yang paling penting dan paling gampang. Dengan melakukan triangulasi peneliti, metode teori, dan sumber data, maka pelaksanaan teknis dan langkah pengujian keabsahannya itu dilakukan secara gampang. Yang poinnya, triangulasi kejujuran penelitian. Suatu yang diketahui bahwa sebagai manusia untuk meneliti, yang diketahui bahwa seringkali sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang tidak disengaja, kadang tanpa kontrol, dalam melakukan rekaman-rekaman yang salah terhadap data yang ada di lapangan. B. Triangulasi dengan sumber data. Dengan membandingkan dan mengecek baik derajatnya kepercayaan dalam suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda, dalam metode kualitatif ini dengan dilakukan perbandingan dalam hasilnya atau pengamatannya atau segi wawancara, dan membandingkan apa yang dikatakan orang yang ada di depan atau orang yang diwawancarai dikatakan, atau orang yang dikatakan secara pribadi atau situasi dalam seorang peneliti. Poin C. Triangulasi dengan metode. Dalam triangulasi ini dilakukan dengan pengecekan dan juga terhadap menggunakan metode pengumpulan data. Apakah informasi ini sah atau bukan, atau informasi ini aktual atau tidak. Informasi yang dapat metode interview dan teknik dalam menguji sumber data, apakah dalam data itu diobservasi atau tidak, dan juga akan memberikan informasi yang sama. D. Triangulasi dengan teori. Dengan teori menurut Lincoln dan Guba, dalam metode Meleong 2006-331, berdasarkan dalam faktanya tidak dapat diperiksa derajatnya dipercayaannya berpendapat satu atau lebih teori atau beberapa teori, maka dalam suatu yang mengarah dalam penemuan dalam penelitian itu secara logika dilakukan dengan berjalannya memberikan kemungkinan yang logis lainnya. 5. Pengecekan melalui diskusi. Diskusi dalam kalangan yang memahami masalah penelitian akan memberikan informasi yang berarti dalam suatu penelitian itu, sekaligus sebagai upaya untuk menguji keabsahannya hasil penelitian. Dalam diskusi juga dapat bertujuan dalam suatu menyikapi kebenaran hasil penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari pihak-pihaknya. Nomor 6. Kajian kasus negatif. Suatu kajian kasus negatif yang dapat dilakukan dalam jalan mengumpulkannya. Contohnya seperti dalam kasus yang sesuai dengan apa yang terjadi atau kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbandingan. Maka dari itu seorang peneliti memperoleh informasi yang sama pada wawancara dengan peneliti menganggap bahwa puluhan informasinya itu sama. 7. Pengecekan anggota tim. Pengecekan anggota tim pada prinsipnya adalah konfirmasi langsung dengan kelompok anggota timnya yang terlihat langsung pada saat penelitiannya dengan mengonfirmasikan ikhtisar dan dengan hasil wawancara. Selain dalam pengecekan silang pada kelompok lain, sebagai contoh, peneliti yang langkah ini dapat dilakukan apabila peneliti itu tidak mengikutinya, maka langkah ini sangat dibutuhkan untuk menyatukan preferensinya tentang data tertentu yang diperolehnya. 8. Kecukupan referensi. Dalam keabsahan data yang dihasilkan peneliti juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi. Memperbanyak referensi mempermudah penelitian yang dapat diuji dan mengoreksi hasil penelitian yang dilakukan baik dengan referensi yang berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh oleh diri sendiri ketika kita mencari. Dan referensi itu bisa berupa seperti gambar, video, atau video di lapangan, rekaman, wawancara, dan catatan yang kita peroleh dari hasil penelitian itu sendiri atau penelitiannya kita sendiri. Oke. 9. Uraian rincian. Teknik ini dimaksud
SWOT adalah suatu upaya untuk memberikan penjelasan kepada pembaca dengan menjelaskan hasil penelitian. Penelitian dengan penjelasan yang terperinci dalam suatu pertemuan maka akan menghasilkan hasil yang baik, akan dapat diterima orang apabila dalam menjelaskannya dengan rinci dan gamblang, logis dan rasionalisnya dapat dan tidak menggebu-gebu dan tidak tidak memahamkan. 10. Auditing. Auditing adalah suatu konsep manajerial yang dilakukan secara ketat dalam suatu kemanfaatan untuk memeriksa ketergantungan dan kepastian data yang baik terhadap prosesnya maupun terhadap hasil atau keluaran. Proses auditing dapat mengikuti langkah-langkahnya. Oke, pada bab 11 atau bab selanjutnya tentang penulisan laporan dan karya ilmiah kualitatif akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Farul Rifki. Mau waktu dan tempat kami persilahkan. Akan melanjutkan pembahasan yang kedua, penulisan laporan dan karya ilmiah kualitatif. Yang A. Membuat pembahasan dalam laporan penelitian. Istilah pembahasan lebih banyak dikenal dalam laporan-laporan dalam penelitian kualitatif. Dengan pembahasan menjadikan bagian tersendiri dalam suatu laporan penelitian kualitatif ini, padahalnya penelitian kualitatif pembahasannya menjadikan bagian pembahasan dalam penelitian yang sering dilupakan, padahal itu penting dalam bagian ini, sangat amat penting, dan menjadikan identitas analisis peneliti data dengan statistik hanyalah menunjukkan data yang telah dibaca dan memiliki arti dan penjelasan metodologis. Dengan penulisan yang mengonstruksikan sebuah pengetahuan melalui cara berpikir deduktif, induktif, dan induktif-deduktif. Cara itu lebih tepat disebut dalam melakukan analisis. Yang B. Pokok penting laporan penelitian. Laporan penelitian kualitatif adalah suatu proses dari suatu penelitian atau tahapan penelitian yang ada, yang merupakan draft sementara atau draft terakhir hasil penelitian yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Laporan peneliti yang baik itu harus tidak selalu disambut baik pula oleh pihak-pihak yang terkait pada suatu objek penelitian, terutama dengan laporan penelitian yang dirasa merugikan pihak tertentu dalam suatu karya penelitian yang dilaporkan, sengaja disangkal atau dianggap merugikan pihak terkait dalam suatu karya ilmiah. Yang C. Prinsip dalam penulisan laporan penelitian. Beberapa prinsip yang penting perlu dipertimbangkan dalam menulis laporan penelitian. Prinsip-prinsip ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, laporan penelitian harus struktur yang koheren atau bagian yang lainnya, dan harus disusun logika yang runtut dan bab ke bab, dan laporan penelitian disambung secara logis antar bab atau antar bagian. Yang kedua, laporan penelitian tidak sama dengan rancangan atau proposal penelitian yang disusun sebelum penelitian dilakukan, sedangkan laporan harus ditulis setelah kegiatan penelitian di lapangan berlangsung. Yang ketiga, bahasa dalam laporan penelitian adalah bahasa resmi dan baku, sesuai standar bahasa yang baik dan benar. Dalam kutipan setiap laporan peneliti harus disebutkan sumber secara jelas. Yang keempat, laporan peneliti harus ditulis dengan penuh kejujuran
apa adanya dan tidak diperkenankan melakukan manipulasi emosi dan subjektif peneliti harus ditekankan hingga ke titik rendah. Yang kelima, laporan penelitian ditulis sesuai jangkauan peneliti yang telah ditentukan serta berdasarkan data yang hasil dikumpulkan. Ditulis secara padat dan tidak perlu melebar kemana-mana yang tidak berkaitan dengan fokus kajiannya. Yang keenam, di dalam penulisan laporan peneliti, seorang peneliti perlu untuk selalu melakukan pengecekan ulang data yang ada, menghindari kesalahan-kesalahan dalam membangun analisis dan penarikan kesimpulannya. Yang ketujuh, laporan penelitian seyogianya memberikan peluang untuk dikaji ulang oleh peneliti-peneliti lainnya. Yang kedelapan, laporan peneliti hendaknya mencantumkan secara jelas tentang kapan batas waktu dalam pelaksanaan penelitian. Yang kesembilan, laporan penelitian tidak perlu diklaim oleh penelitian sebagai suatu yang sudah sempurna dan final sehingga tidak perlu dikaji ulang. Dalam laporan penelitian yang harus ada suatu pengakuan tentang kekurangan dan kelemahan-kelemahan tertentu dari penelitian. Yang ke-10, laporan penelitian hendaknya konsisten mengikuti model batas jangkauan dan tujuan yang telah ditentukan sejak awalnya. Yang ke-11, laporan penelitian hendaknya ditampilkan secara jelas dimensi-dimensi konteks dari fenomena yang diteliti. Yang ke-12, kendati harus menggunakan dalam bahasa baku dan resmi, laporan peneliti menjadi lebih menarik jika ditulis dengan gaya yang luas, pilih kata yang mudah, dan dicermati narasinya mengalir, tidak ada pengulangan, sehingga pembaca dapat menikmati dengan enak dan senang tanpa terlalu membuang waktu dan energinya. Yang ke-D, isi dan struktur penulisan laporan penelitian. Isi dan bentuk metode penelitian laporan penelitian dipengaruhi oleh tradisi paradigma berpikir ilmiah yang digunakan pada sebuah penelitian. Dengan laporan penelitian cukup beragam dalam setiap cabang disiplin ilmu pengetahuan, namun secara umum ada kesamaan metodologis yang digunakan pada setiap cabang disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kesamaan ini terlihat pertama ada kesamaan persepsif, bahwa penulisan laporan penelitian harus memiliki latar belakang dan masalah yang akan diungkapkan. Yang kedua ada kesamaan dan penjelasan metode pengungkapan data yang digunakan. Yang ketiga, penjelasan pada saat menjelaskan hasil-hasil penelitian yang didiskusikan. Yang E, kepada siapa laporan peneliti disampaikan? Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa laporan penelitian adalah media komunikasi antara peneliti dan pihak-pihak yang ingin mengetahui hasil penelitiannya, maka laporan penelitian harus memakan peran sebagai media komunikasi, baik untuk menyesuaikan bahasa yang dipakai dalam pembaca laporan, bahkan perlu penelitian harus mengetahui latar belakang sosial budaya yang sangat pembacanya peneliti agar menghindari misunderstanding terhadap laporan peneliti yang disampaikan kepada kalangan antara maupun mungkin harus mengetahui objek penelitian sejauh mungkin untuk menghindari sifat-sifat laporan yang
penelitiannya. Yang F. Aspek penting lainnya dalam penulisan laporan peneliti. Aspek yang pertama, manusia dalam pembuatan laporan-laporan. Penelitian Baling masa kini kecenderungan dalam ilmu-ilmunya sosial semakin banyak berdasarkan analisisnya. Dalam merumuskan generalisasi induktif, maka ilmu yang harus mengembangkan analisis kualitatif, sedangkan pada masyarakat yang belum maju seperti Indonesia ini, banyak orang yang belum mencatat dalam suatu tempat penghasilannya. Yang kedua, membuat laporan yang baik dalam penelitian yang baik selalu supaya berupaya agar kejadian yang terjadi dalam proses pelaksanaan penelitian dapat direkam dengan baik tanpa ada gangguan objek yang sedang diteliti. Karena itu peneliti haruslah menyikapi catatan lapangan yang ada terhadap sumber-sumber informasi serta menyiapkan catatan-catatannya. Yang G. Kelemahan dalam membuat laporan penelitian. Beberapa kelemahan dalam membuat laporan penelitian seperti yang dikemukakan John Werbeck sebagai berikut. Yang pertama, rumusan masalah laporan ilmiah dikemukakan secara amat luas. Yang kedua, ada kecenderungan penulisan yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, mengingat waktu, biaya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penulisan sering terpancang pada sumber informasi tidak akurat dan cenderung ada puas dengan data tersebut. Yang keempat, penulisan menggunakan analisis yang tidak logis akibat dari oversimplifikasi, tidak mau menyadari fakta bahwa sebab-sebab terjadinya peristiwa lebih sering menjemuk dari sebab tunggal. Yang B, overgeneralisasi atas dasar bukti yang tidak cukup dan kesalahan secara melalui analogis mendasar kesimpulan pada situasi semua kelihatan sama permukaannya. C. Gagal menerima kata-kata ungkapan lembing yang sesuai dengan makna sebenarnya. Yang D. Gagal membuat perbedaan antara fakta yang mana dalam suatu situasi dengan fakta yang tidak relevan dan tidak penting. Yang kelima, pengungkapan kecenderungan atau dapat dipribadikan seperti kecerminan pada pertanyaan di luar konteks untuk maksud persuasif, terlalu mengandalkan enteng dan kritis atau sebaliknya terhadap seseorang atau suatu gagasan orientasi yang berlebihan terhadap masa lampau, berasumsi bahwa semua perubahan adalah kemajuan. 6. Gaya penulisan laporan tidak bagus, tumpul dan polos, terlalu muluk dan sembrono, terlalu persuasif atau gaya iklan sabun atau pemakaian bahasa secara salah dan sebagainya. Yang ketujuh, penggunaan tata aturan penulisan yang salah atau tidak konsisten seperti bagaimana penulisan memutuskan kata menulisan bahasa asing, membuat kutipan melalui alinea baru, membuat daftar pustaka, dan rujukan yang salah bagiannya. Yang selanjutnya yang H, melalui menulis laporan penelitian. Suatu menyulitkan dalam menulis laporan penelitian adalah memulai menulis laporan penelitian dengan maka berbagai hal menyangkut menulis karya ilmiah.
dan laporan penelitian dimulai dan berani meneliti menulis dengan 3 hal yang sangat membantu seorang yang berani menulis karya ilmiah. Yang pertama, memulai menulis. Yang kedua, menulis apa yang bisa ditulis. Yang ketiga, menulis dari hal yang paling mudah ditulis. Karena dalam memulai menulis adalah suatu cara untuk memotong saja dalam yang bisa ditulis sebelum tulisan itu seorang menghidupkan memori dan kemampuan menulis sekaligus membunuh rasa malas menulisnya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.